Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Askia dengan NIM 230914, Program Studi Akademi Perpajakan Pancabakti Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang materi tentang tata cara pelaporan SPT tahunan, PPh wajib pajak orang pribadi, karyawan pada Kortex. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap login persiapan bukti potong, dan tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita pilih ID pengguna, diisi dengan NIK atau NPWP 16 digit, kata sandi sesuai paspor, pilih bahasa untuk memudahkan kita, kemudian kode keamanan. Seterusnya kita login. Ini kita akan masuk ke tahap persiapan bukti potong. Wajib pajak dapat secara mandiri mengunduh dokumen bukti potong yang sudah diterbitkan oleh pemotong pajak penghasilan pada portal wajib pajak. Kemudian pilih portal saya dan pilih dokumen saya. Kemudian kita pilih lambang, akan muncul seluruh file dokumen yang tersedia pada portal wajib pajak. Kemudian sila pilihkan file yang akan diunduh, kemudian silakan gulir ke kanan untuk mengunduh dokumen bukti potong. Karena ini khususnya pelaporan orang pribadi atau karyawan, maka kita mengunduh dokumen bukti potong A1 atau BPA1. Dan ini adalah contoh tampilan bukti potong A1 atau BPA1. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, pembuatan konsep SPT. Masuk ke tahap pembuatan konsep SPT, pilih modul surat pemberitahuan atau SPT, kemudian pilih surat pemberitahuan atau SPT. Sebelum memilih buat konsep SPT, pastikan belum terdapat draft SPT yang sama pada daftar kolom jenis. Kemudian pastikan sudah di menu konsep SPT. Selanjutnya buat konsep SPT. Yang selanjutnya pilih jenis SPT, PPh orang pribadi, kemudian pilih lanjutkan. Kemudian kita pilih jenis periode SPT tahunan, kemudian pilih periode dan tahun pajak Januari 2025 sampai Desember 2025. Kemudian kita pilih lanjut. Kemudian kita pilih draft SPT yang telah dibuat, akan muncul pada menu konsep SPT. Terdapat informasi pada kolom yang tersedia berupa jenis pajak, ini surat pemberitahuan pajak dan masa pajak. Pastikan telah sesuai dengan karakteristik wajib pajak. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pengisian induk SPT. Cara draft formulir yang pertama kali tersedia pada konsep SPT PPh orang pribadi meliputi formulir induk SPT dan lampiran 1. Pada bagian header, isian tahun pajak, badan tahun pajak, periode pembukuan, dan status SPT akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai isian pada tahap sebelumnya. Bagi WP atau pegawai swasta, PNS, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN, BUMD, silakan pilih sumber penghasilan pekerjaan. Kemudian pilih metode pembukuan atau pencatatan. Kemudian klik posting SPT, menampilkan data pekerja berupa harta, uang, data anggota keluarga, untuk potong PPh, pembayaran dan lainnya, serta informasi waktu terakhir diperbarui. Yang selanjutnya kita akan masuk ke bagian induk. Yang A, identitas WP. Identitas WP atau wajib pajak akan terisi secara otomatis oleh sistem, baik NIK atau LPWP, nama, jenis ID, nomor ID, nomor telepon, dan email berdasarkan profil wajib pajak. Yang kedua, status kewajiban perpajakan suami dan istri diisi jika wajib pajak menjalankan pisah harta atau memilih terpisah harta. Untuk kasus ini dikosongkan. NIK atau LPWP suami istri akan terisi otomatis dalam hal status perpajakan suami dan istri pisah harta atau memilih terpisah. Karena pada dasarnya dicontohkan wajib pajak belum menikah, maka kolom ini dikosongkan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penghasilan neto. Yang 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kita pilih iya. Yang 1B, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pegawai bebas?
kita pilih tidak. Yang ke 1C, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya, kita pilih tidak. Dan 1D, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri, kita pilih tidak. Di bagian induk akan menentukan lampiran yang akan muncul pada SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Mohon diperhatikan untuk setiap pengisian jawaban atas pertanyaan yang muncul. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penghitungan pajak terhutang. Penghasilan neto setahun akan terisi oleh sistem. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto akan terisi otomatis oleh sistem. Pilih TKP yang sesuai untuk kasus ini, TK 0. Kemudian pilih penghasilan kena pajak akan terisi secara otomatis. Kemudian PPh terhutang akan terisi secara otomatis oleh sistem. Kemudian PPh terhutang setelah pengurangan PPh terhutang akan terisi otomatis oleh sistem. Untuk kredit pajak kita bisa melihat di materi yang telah dilampirkan. Yang selanjutnya kita akan masuk ke pembetulan dan pemohonan pengembalian. Di bagian F akan terisi jika status tahunan wajib pajak kurang atau lebih bayar. Bagian G dilengkapi jika status pajak tahunan wajib pajak lebih bayar dan mengajukan pengembalian PPh lebih bayar kepada DJP sesuai dengan contoh kasus, maka bagian ini silahkan dilewatkan. Untuk angsuran PPh pasal 25 kita bisa melihat di materi yang telah dilampirkan. Di pernyataan transaksi lainnya kita juga bisa melihat di materi yang telah dilampirkan. Di lampiran tambahan kita juga bisa melihat di materi yang telah kita lampirkan. Yang selanjutnya kita masuk ke tahap pengisian lampiran. Di poin A, harta pada akhir tahun pajak, kita pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian pilih lambang pensil untuk mengisi data pada harta sebelumnya. Kemudian pilih lambang hapus untuk menghapus harta. Untuk wajib pajak yang memiliki harta pada tahun pajak sebelumnya, maka untuk harta yang masih ada pada akhir tahun pajak wajib dilakukan update kelengkapan data pada harta tersebut dengan memilih tombol pensil bagi tiap-tiap harta. Untuk pengisian kas dan setara kas kita bisa melihat di materi yang telah kami lampirkan. Kemudian kita masuk ke pengisian harta bergerak. Sama, kita pilih tambah untuk menambahkan harta pada akhir tahun. Kemudian kita pilih simpan untuk mengisi seluruh data. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian utang pada akhir tahun pajak. Sama, kita pilih tambah untuk menambahkan utang pada akhir tahun. Kemudian kita pilih simpan untuk mengisi seluruh data. Yang selanjutnya kita akan masuk ke daftar anggota keluarga. Daftar anggota keluarga wajib pajak wajib diisi untuk melaporkan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dan diperhitungkan dalam penghitungan PTKP. Kemudian daftar anggota keluarga akan terisi otomatis berdasarkan data unit pajak keluarga. Dalam kasus Tuan A, PTKP kan 0, sehingga bagian ini kosong. Dalam hal terdapat perubahan data anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab wajib pajak dapat melakukan perubahan data. Yang selanjutnya kita akan masuk ke penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Kemudian tabel penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan akan terisi otomatis berdasarkan data penghasilan dari BPA1 dan dari pemberi kerja. Kemudian wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data penghasilan dari pekerjaan lainnya apabila diperlukan. Kita bisa melihat di slide ini. Yang selanjutnya kita akan masuk ke daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh. Di tabel daftar bukti pemotongan atau pemungutan PPh akan terisi otomatis berdasarkan data pajak dipotong di BAPE-A1 dari pemberi kerja. Kemudian apabila memiliki bukti pemotong atau pemungut lain, wajib pajak diberikan pilihan untuk menambahkan data. Kita bisa melihat penjelasan di slide ini.
Yang selanjutnya kita akan masuk ke pengecekan nilai pada induk. Kita bisa melihat di materi yang telah dilampirkan. Kemudian kita masuk tahap yang kelima, yaitu penyimpanan SPT. Di bagian induk pernyataan, kita centang pernyataan kebenaran pengisian SPT, kemudian pilih simpan konsep, kemudian pilih bayar dan lapor. Kemudian kita masuk ke tahap penandatanganan. Pilih kode otoritas DJP, ketik passphrase yang telah dibuat sebelumnya, kemudian pilih konfirmasi tanda tangan, kemudian pilih simpan. Kemudian kita pilih SPT dilaporkan. Kita bisa melihat di materi yang telah kita lampirkan. Yang selanjutnya kita masuk ke contoh tampilan BPE, yaitu contoh tampilan bukti penerimaan elektronik atas bayaran SPT tahunan PPh orang pribadi dan pelaporan penyampaian SPT untuk PPh orang pribadi selesai. Di sini juga saya minta maaf jika banyak kekurangan dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Saya minta maaf jika ada kesalahan dari materi-materi yang saya paparkan. Saya juga minta maaf. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih.